Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 13 April, judulnya Satu Daging. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Matius 25 ayat 10. Datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Amin. Beberapa metafora Alkitabiah menggarisbawahi kedekatan yang diinginkan Tuhan bagi umat manusia lebih dari sekedar pernikahan. Metafora ini begitu sering digunakan dalam narasi Alkitabiah dan muncul dengan sangat jelas dalam Wahyu. Sehingga sangat penting bagi pelajar Alkitab untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan ketika Dia menggunakannya dalam firman. Dalam Kejadian 2 ayat 23-25 dan Efesus 5 ayat 29-32, pernikahan manusia mencerminkan ikatan Kristus dengan umat manusia. Pada suatu kesempatan ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi, Yesus mengutip catatan Kejadian tentang pernikahan Adam dan Hawa. Yang dengan cepat, orang-orang Farisi mengajukan pertanyaan, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Ditulis dalam Matius 19 ayat 7. Musa tentu saja dianggap sebagai nabi pendiri bangsa. Bayangkan, orang Farisi sedang menanyai Yesus, sang pendiri institusi pernikahan, dengan mengadu domba antara Yesus dengan Musa yang adalah nabinya. Niat para Farisi adalah seperti perlakuan mereka terhadap Yesus, yaitu mereka sering berusaha membuktikan bahwa ajaran Yesus bertentangan dengan kitab suci. Pernikahan seumur hidup yang setia adalah yang ideal yang ditetapkan oleh Tuhan pada penciptaan umat manusia. Sayangnya, umat manusia yang jatuh merusak karunia mendasar dari Tuhan ini. Mungkin mengingat pentingnya yang kitab suci tugaskan untuk pernikahan, bukanlah suatu kebetulan bahwa institusi pernikahan selalu diserang tanpa henti. Bersamaan dengan hari Sabat, pernikahan adalah salah satu dari dua karunia yang dianugerahkan kepada manusia di Eden, dan keduanya yaitu Sabat dan pernikahan. Dimaksudkan untuk menunjukkan kerinduan Tuhan menjalin hubungan yang dekat dengan ciptaannya. Pernikahan, perpaduan karib dari dua orang yang tidak sempurna, akan selalu menimbulkan ketegangan. Perkawinan antara gereja dan Kristus adalah perpaduan antara juru selamat yang sempurna dengan mempelai wanita yang sangat tidak sempurna. Namun demikian, kita dapat belajar tentang kasih Tuhan dari apa yang ditawarkan oleh pernikahan yang baik. Berikut adalah 3 prinsip untuk pernikahan. Yang pertama, ampunilah pasangan kita, betapapun tidak layak, sama seperti Kristus mengampuni kita, betapapun kita tidak layak. Kedua, terimalah pasangan kita dengan segala kekurangannya, sama seperti Kristus menerima kita dengan segala kekurangan kita. Ketiga, sama seperti Kristus mendahulukan kita daripada dirinya, tempatkan pasangan kita mendahului diri kita sendiri. Ketiga prinsip berdasarkan Injil ini dapat membantu kita bukan hanya untuk memahami bagaimana Tuhan berhubungan dengan kita,
tetapi juga membantu setiap pernikahan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Wahyu pasal 19. Tuhan memberkati kita semua.